Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau mengkalibrasi ulang mesin espresso Rancilio Silvia V6 dengan grinder manual brew Latina 600N. Nah, untuk grindernya sendiri di sini aku punya dua, yang khusus untuk espresso mesin sama untuk manual brew sekarang. Dulu untuk yang Latina 600N ini itu sempat di double, jadi untuk manual brew juga, untuk espresso juga iya. Tapi kali ini karena ada yang request kalau misalkan punya Rancilio Silvia V6 kayak ini dan juga punya yang Latina 600N, bisa nggak sih nggak usah beli grinder lagi gitu, jadi dua fungsi, manual untuk manual brew dan juga untuk espresso mesin. Nah, bisa aja, tapi di sini untuk Latina 600N nya sendiri ini masih untuk settingan yang awal ya, jadi belum aku apa-apain, ini masih dari sananya. Jadi tadinya sempat aku setting juga, aku tambahkan dengan satu klik. Tapi karena di sini untuk manual brew punya aku khusus, ini aku kembalikan lagi ke settingan yang semula. Jadi ini masih ori gitu ya untuk ukurannya. Nah, di sini aku mau langsung nyalain dulu untuk grindernya. Ini udah di nomor 1 karena untuk espresso ataupun ristretto kalau di Latina 600N aku menggunakan di nomor 1 untuk grind size-nya gitu ya. Dan ini aku coba giling untuk kopinya. Nah, untuk kopinya di sini sekarang aku menggunakan kopi yang berbeda dengan sebelumnya, tapi masih dengan kopi tanah merah. Di sini aku menggunakan blend 80/20, jadi yang 80-nya itu Arabica, yang 20-nya Robusta. Jadi secara body dia lebih berbody dibandingkan kopi yang sebelumnya, dan ini otomatis kremanya akan jauh lebih banyak dibandingkan kopi yang sebelumnya ya, dan lebih gelap juga untuk kremanya. Dan ini sebagian udah aku taruh di toples biar nggak terlalu susah. Ini aku karetin lagi ya. Untuk bubuk kopinya sendiri di sini aku masih sama menggunakan 16 gram bubuk kopi. Jadi untuk gilingannya aku tambahkan sedikit karena nanti pasti ada yang nyangkut di grindernya. Nah, ini aku gilingnya sekitar 18 gram lebih. Nggak apa-apa. Jadi nanti untuk kalau udah jadi bubuk, ntar tinggal ditimbang ulang. Aku mulai giling ya di nomor 1. Oke. Nah, aku tunjukin untuk kehalusan bubuk kopinya. Di nomor 1 Latina 600N yang belum disetting atau ditambahkan dengan satu klik. Nah, ini menurut aku masih agak terlalu kasar untuk ukuran aku membuat double ristretto. Tuh. Jadi aku cobain aja ya. Nah, ini untuk filter basketnya aku menggunakan yang double karena hasilnya lebih maksimal kalau menggunakan double dibandingkan menggunakan yang single. Jadi 16 gram seperti biasa. Nanti juga saat mengekstraksi bubuk kopinya itu aku kasih waktu juga, jadi biar tahu dia itu sampai berapa detik gitu ya. Oke, pas 16 gram untuk bubuk kopinya. Karena di sini aku menggunakan bubuk kopi yang cukup kasar, jadi untuk tampingnya agak dikasih tenaga biar dia muat juga. Nah, karena lebih bervolume dia agak kenceng. Nah, ratain. Nah, kayak gini untuk hasilnya. 16 gram bubuk kopi. Ini langsung aku siapin untuk gelasnya. Jadi karena 16 gram di sini sekitar 32 sampai 33 mili. Kalau lebih atau kurang dikit nggak masalah. Aku flash dulu ya. Ini langsung aku pasang untuk portafilternya. Jadi ini juga aku kasih waktu ya. Nanti pas dia netes langsung ke set waktunya. Tuh, kelihatan kan? Untuk alirannya itu dia cepet banget menurut aku. Nah, ini untuk hasil segini di 33 mili itu dia cuman di waktu 6 detik. Jadi terlalu singkat karena tadi kalau kamu lihat itu untuk
ekstraksinya itu terlalu under ekstrak menurut aku. Meskipun untuk kremanya, warna kremanya tuh bukan warna krema yang terang banget, ya kan? Dan kremanya juga udah cukup banyak, tapi untuk alirannya itu dia sangat cepat menurut aku untuk ukuran double ristretto sebanyak 33 ml untuk bubuk kopi 16 gram. Jadi ini mau langsung aku aduk dan aku cobain aja ya. Jadi meskipun warna kremanya tadi nggak terang banget dan kremanya juga banyak, tapi aliran kremanya ke atasnya, jalannya tuh tadi cepet banget kan? Pasti aduk aja langsung hilang. Menurut aku untuk sekelas ristretto ini masih terlalu cair. Memang untuk rasa manisnya dia dapat. Krimnya juga dapat karena kremanya yang cukup tebal. Tapi untuk teksturnya menurut aku kurang dapat karena kurang tebal gitu, kurang lembut gitu. Untuk ristretto seharusnya lebih lembut dibandingkan ini. Ini terlalu cair, terlalu kebanyakan air gitu ya. Oke, setelah ini aku mau langsung setting. Untuk grinder Latina 600N aku tambahkan dengan 1 klik. Jadi ini kabelnya aku copot dulu, terus aku bongkar dulu ya. Oke, ini kabelnya udah dicopot tadi. Jadi untuk tanda panahnya dia harus di angka 1 ya. Tanda panahnya di angka 1. Terus pegang biar dia itu posisinya tetap di angka 1. Ini langsung dibuka aja. Oke. Nah, ini posisinya di sini. Aku tambahkan dengan 1 klik. Biar lebih halus. Kalau kamu pengen lebih kasar, dari sini tinggal dikurangin 1 klik, gitu ya. Nah, ini aku tambahkan dengan 1 klik. Ini aslinya di sini, jadi di sini karena tambah 1 klik. Setelah itu aku pasang lagi. Tanda panahnya di nomor 1 lagi, sama kayak tadi. Ya, udah angka 1. Dipegangin biar dia posisinya tetap di angka 1 sampai dia erat. Oke, cukup. Nah, ini aku menggunakan di nomor 1 juga untuk membuat double ristretto seperti tadi, 16 gram juga untuk bubuk kopinya ya. Ini aku timbang juga. Untuk biji kopinya menggunakan biji kopi yang sama seperti tadi. Habis itu langsung aku giling aja. Ini aku tunjukin lagi ke kamu untuk bubuk kopinya setelah dikalibrasi. Nah, ini jauh lebih halus dibandingkan yang tadi ya. Jauh lebih halus dibandingkan yang tadi, tapi mau langsung aku coba aja. Udah pas untuk bubuk kopinya 16 gram juga. Ini tinggal aku ratain. Ini tampingnya nggak sekencang yang tadi dong? Tampingnya nggak sekencang tadi. Semakin halus bubuk kopinya, kamu harus mengurangi juga untuk bebannya gitu. Kalau bebannya sama, nanti yang ada jadinya malah over extract, jadi terlalu pahit. Jadi kadang kremanya juga akan berkurang, lebih sedikit jatuhnya. Oke, langsung tamping ya. Oke, habis itu ratain. Nah, ini hasilnya. Untuk ekstraksinya, double ristretto-nya itu juga aku timbang juga. Dan untuk waktunya nanti juga aku set juga ya. Aku flash dulu. Pasang. Set waktu. Ntar dia otomatis jatuh. Mulai. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Ini dia pelan untuk turunnya, tapi bukan yang gelap untuk awal warnanya.
sampai dia kurang lebih 33. Oke, cukup. Nah, ini barusan aku matiin. Jadi ini tadi waktunya kurang lebih 18 detikan ya, 18 detik. Dan untuk hasilnya, dia naiknya perlahan, nggak secepat tadi. Untuk warna kremanya nggak gelap, nggak seterang tadi, tapi teksturnya jauh lebih kental kalau aku perhatiin gitu ya. Teksturnya jauh lebih kental, terus kremanya juga dia lebih halus. Agak ada sedikit hitam-hitamnya dikit. Ini mau langsung aku cobain aja, aku aduk. Warna bawah juga dia lebih gelap. Kalau tadi tuh untuk double ristretto-nya sini agak kemerah-merahan gitu. Agak merah gitu, kayak teh yang pekat. Jadi kurang kental jatuhnya. Ini langsung aku aduk ya. Tuh kan kental banget. So aku cobain. Rasanya jauh lebih manis dibandingkan yang tadi. Saat di mulut itu lebih kental, untuk acidity-nya terasa juga, dan sedikit lebih pahit dibandingkan yang tadi. Karena di sini untuk ekstraksinya itu lebih maksimal jatuhnya. Jadi flavor yang dikeluarkan itu lebih kental, lebih berasa menurut aku ya. Jadi saat kamu tambahkan dengan susu, itu manisnya jauh lebih berasa juga. Teksturnya juga berbeda. Jadi menurut aku kalau tingkat kekentalan dari basic kopinya, dari double ristretto-nya ini juga berbeda. Untuk ekstraksinya kurang maksimal atau terlalu cair, saat kamu tambahkan dengan susu itu juga berbeda hasilnya. Jadi dia nggak selembut kalau hasil ekstraksinya itu maksimal. Ini manis banget. Dan aromanya menurut aku itu lebih tajam. Jauh lebih tajam dibandingkan yang tadi. Oke, di sini aku jelasin dulu untuk grindernya. Untuk settingan grindernya sendiri, itu kalau untuk mesin kopi yang lain juga bisa gitu ya. Jadi tinggal kamu kalibrasi ulang, kalau misalkan kurang halus, itu kamu tambahkan lagi. Kalau terlalu halus bisa kamu kurangi. Nah, di sini aku udah nyoba juga, aku tambahkan dengan 2 klik, ternyata hasil ekstraksinya terlalu gelap. Bahkan hampir ke hitam gitu, dan rasanya terlalu pahit. Untuk tingkat kekentalannya malahan jadinya kremanya jauh lebih sedikit karena jadi jatuhnya over extract gitu. Terus kalau kamu menggunakan double fungsinya untuk mesin espresso, untuk espresso mesin kayak aku, dan juga untuk alat manual, itu sebaiknya sebelum pemakaian untuk kopi, biji kopi yang berbeda itu dibersihin dulu. Misalkan kamu mau menggunakan biji kopi untuk membuat ristretto ataupun espresso, kamu bersihin dulu, sedikit kamu buang biar aromanya lebih fresh. Tapi kalau kamu pengen ke manual, ya ulang. Yang biji kopi manualnya kamu taruh dulu, kamu buang, baru hasilnya kamu seduh gitu, biar aromanya dan rasanya jauh lebih fresh dan gak tercampur gitu dengan flavor kopi yang sebelumnya. Nah, untuk settingan yang tadi aku gunain di mesin kopi aku ataupun di grinder Latina 600N di sini, itu nggak harus kamu terapin di rumah karena beda biji kopi itu akan beda hasilnya, jadi hasil ekstraksinya juga akan berbeda. Kayak gini nih, misalkan ini lebih kental, ini dia lebih cair, warnanya agak merah gitu. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini, semoga membantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.